Sejak kasus Ariel terkuak, kontroversi terus terjadi. Tak hanya menjadi perdebatan publik, para praktisi hukum pun saling selisih. Meletakkan di dalam kekurangan sebelumnya yang bilangannya terdampak dan tahanan, meningkatkan terdapat tetap dan tahanan, maupun terdapat dengan pidana denda sebesar 250 juta. Kecewa banget dan sebenarnya nggak terima kayak gini, tapi apa boleh buat, udah keputusan hakim kan. Kenapa kecil? Kan tadi Ariel dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan asusila dan membantu penyebaran itu. Ya aku sebenarnya enggak, cuman salah paham kali atau nggak tahu, aku juga makanya nggak terima dan kecewa dengan keputusan semua ini. Nah, alias sih ini kan permasalahan pribadi bahwa terus yang disebarluaskan. Kenapa hanya masalah pribadi sampai kena hukuman sebesar itu? Selain kasus hukumnya, video seks yang menampilkan Ariel pun tak kalah sengit diperdebatkan. Perbuatan Ariel merekam sendiri adegan seksnya dinilai di luar kewajaran. Ariel kebetulan berada pada lingkungan sosial masyarakat yang masih ada norma-norma nilai ya Mbak ya. Nah itu bisa dikategorikan menyimpang pada akhirnya, karena saya yakin dari rata-rata penduduk kita tidak ada yang melakukan itu, sedikit yang melakukan itu. Seseorang yang melanggar aturan itu bisa disebabkan karena kurangnya pengendalian diri gitu. Nah Ariel itu tampaknya pengendalian diri di hal menjaga norma sosial ya di relasi seksualnya itu kurang. Ini sebenarnya saya agak dalam kondisi yang abu-abu gitu ya Mbak ya, untuk menilai apakah perilaku seksual di luar yang bukan pasangannya itu menyimpang atau tidak. Tetapi untuk yang dia merekamnya itu bisa dikategorikan menyimpang sih Mbak. Perilaku seksual Ariel yang gemar berganti-ganti pasangan dan merekam aktivitas seksualnya dinilai psikolog sebagai upaya menutupi perasaan inferior dalam dirinya. Perilaku menyimpang itu biasanya muncul dari adanya ketidakseimbangan psikis ya, gitu. Jadi ada satu aspek di Ariel mungkin yang memang dia membutuhkan hal tersebut untuk merasa powerful. Nah, berhubungan dengan banyak lawan jenis, kemudian direkam, itu bisa aja untuk menutupi perasaan inferior. Aneh ya orang seperti Ariel itu bisa inferior gitu. Tetapi ketika seseorang membutuhkan pengakuan gitu, dengan dia sudah melakukan banyak orang, berarti ada satu sisi kelemahan yang harus dia tutupi. Untuk akhirnya kita bisa menjustifikasi ya bahwa Ariel benar-benar mempunyai kelainan seksual, itu kita harus melakukan tes sebenarnya yang lebih komprehensif gitu. Nah kita sekarang ini kan kita membahasnya hanya dari satu gejala gitu. Nah itu sebenarnya masih agak sulit tuh Mbak untuk akhirnya mendiagnosa dia itu apa gitu. Tetapi memang kita fokuskan pada satu perilaku dia ini, bahwa perilaku yang dia tampilkannya tersebut adalah menyimpang gitu dibandingkan dengan aturan-aturan sosial yang ada. Jadi yang harus diperbaiki adalah kepercayaan dirinya harus kita tingkatkan. Kemudian trauma-trauma masa lalunya yang harus kita kikis gitu melalui terapi-terapi. Mungkin bisa kita gunakan CBT gitu atau konseling ya, tapi mungkin memang waktunya agak panjang nih Mbak ya, karena sudah perilaku yang cukup mendalam ini ya.